Bersama kami menelusuri sejarah, kali ini kami akan mengupas secara singkat kisah Sunan Ampel Raden Rahmat masa kecil hingga menjadi wali Allah sampai peninggalannya. Latar belakang kelahiran dan masa kecil Raden Rahmat, yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ampel, lahir sekitar tahun 1401 Masehi di wilayah Champa, sebuah kerajaan Islam yang saat itu terletak di kawasan Vietnam Selatan. Beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim, seorang ulama besar yang juga dikenal sebagai Sunan Gresik, dan ibunya, seorang bangsawan Champa yang dikenal dengan nama Putri Dewi Chandrawulan. Kehidupan masa kecil Raden Rahmat penuh dengan didikan Islam yang kuat. Sang ayah, seorang ulama yang sangat dihormati, menanamkan nilai-nilai keislaman sejak usia dini. Raden Rahmat kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan menunjukkan ketertarikan yang besar pada ilmu agama. Ia kerap diajak ayahnya berdiskusi tentang ajaran Al-Quran, hadits, dan filsafat Islam. Pendidikan formalnya meliputi penguasaan bahasa Arab, ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf. Sebagai seorang anak, Raden Rahmat juga memiliki karakter yang sangat santun dan suka menolong. Ia tumbuh menjadi pribadi yang dihormati oleh orang-orang di sekitarnya meskipun masih berusia muda. Kebijaksanaannya bahkan sering membuat orang dewasa terkesima. Inilah awal mula tanda-tanda kebesaran beliau sebagai seorang wali Allah. Ketika menginjak usia remaja, Raden Rahmat melanjutkan pendidikan agamanya dengan belajar kepada ulama-ulama besar di Champa dan kawasan sekitar. Beliau mendalami berbagai ilmu, termasuk ilmu dakwah, untuk mempersiapkan dirinya sebagai seorang pendakwah. Pada saat itu, Kerajaan Champa menghadapi tekanan dari kerajaan-kerajaan non-muslim, sehingga banyak ulama mulai menyebarkan ajaran Islam ke wilayah lain. Pada awal usia 20 Raden Rahmat mendapatkan panggilan dari pamannya, Raja Majapahit terakhir yang telah memeluk Islam, untuk datang ke Nusantara. Beliau menerima undangan ini dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah bagian dari tugas dakwahnya. Bersama dengan keluarganya, beliau berlayar menuju Jawa Timur. Perjalanan ini menandai awal dari peran penting Raden Rahmat dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Kehidupan di Jawa Timur, pusat dakwah Sunan Ampel. Setelah tiba di Jawa Timur, Raden Rahmat mulai mendirikan pusat dakwah di wilayah Ampel Denta, dekat Surabaya. Wilayah ini saat itu masih didominasi oleh kepercayaan Hindu-Buddha. Dengan pendekatan yang lembut, bijaksana, dan penuh kasih, Raden Rahmat mulai memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat. Beliau tidak memaksakan ajarannya, melainkan menggunakan pendekatan akulturasi budaya. Tradisi lokal seperti wayang kulit dan gamelan dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Keberhasilan dakwah Raden Rahmat tidak terlepas dari karakter beliau yang rendah hati, mudah bergaul, dan berwibawa. Dalam waktu singkat, Ampel Denta menjadi pusat pendidikan Islam, tempat para santri dari berbagai penjuru Nusantara datang untuk menimba ilmu. Pesantren yang didirikan Sunan Ampel menjadi salah satu yang pertama dan terbesar pada masa itu, menjadi pondasi penting bagi perkembangan Islam di Nusantara. Sebagai salah satu anggota Wali Songo, Raden Rahmat memiliki peran yang sangat strategis. Beliau adalah sosok pemimpin yang dihormati di antara para wali lainnya. Keputusan-keputusan besar terkait dakwah Islam seringkali melibatkan Raden Rahmat, mengingat kebijaksanaan dan kedalaman ilmunya. Sunan Ampel juga dikenal sebagai seorang yang memiliki karamat atau keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah.
kisah-kisah tentang kemampuan beliau untuk mengetahui sesuatu yang gaib atau memberikan solusi atas permasalahan yang rumit sering diceritakan oleh para pengikutnya. Meski demikian, beliau selalu merendahkan hati dan menyatakan bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Awal pendirian Masjid Sunan Ampel. Masjid Sunan Ampel terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat pada tahun 1421 Masehi. Masjid ini dibangun sebagai pusat kegiatan dakwah Islam oleh Sunan Ampel yang pada masa itu mulai menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Timur. Masjid Sunan Ampel tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama Islam dan penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Masjid ini dirancang dengan gaya arsitektur unik yang memadukan unsur budaya lokal Jawa, gaya Arab, dan sedikit pengaruh Tiongkok, mencerminkan akulturasi budaya yang menjadi ciri khas dakwah Wali Songo. Pembangunan masjid ini dimulai setelah Sunan Ampel menetap di kawasan Ampel Denta. Bersama dengan para santri dan masyarakat setempat, Sunan Ampel memimpin pembangunan masjid secara bergotong royong. Lokasinya dipilih di tempat strategis yang dekat dengan permukiman penduduk dan kawasan pelabuhan. Bangunan utama masjid terdiri dari ruang salat yang luas dengan struktur kayu jati yang kokoh. Tiang-tiang kayu ini masih berdiri kokoh hingga kini, menjadi saksi bisu perjalanan sejarah masjid selama lebih dari 6 abad. Bagian atap masjid berbentuk limas yang mencerminkan desain arsitektur tradisional Jawa. Sejak awal berdirinya, Masjid Sunan Ampel berfungsi lebih dari sekadar tempat salat. Masjid ini menjadi pusat kegiatan dakwah dan pendidikan Islam yang dirintis oleh Sunan Ampel. Disinilah Sunan Ampel mengajarkan nilai-nilai Islam kepada para santrinya, yang kemudian menyebarkan ajaran ini ke berbagai daerah di Nusantara. Masjid ini juga menjadi tempat pertemuan para wali songo untuk merumuskan strategi penyebaran Islam. Melalui pendekatan yang bijaksana, Sunan Ampel dan para wali lainnya menggunakan masjid ini sebagai tempat untuk membangun komunitas Islam yang damai dan harmonis. Selain itu, masjid ini menjadi tempat untuk membahas masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik antar kelompok. Masjid Sunan Ampel memiliki desain yang syarat makna dan keindahan. Bangunannya mengadopsi elemen-elemen budaya yang beragam. 1. Mihrab dan mimbar. Mihrab masjid dibuat sederhana, mencerminkan kesederhanaan ajaran Islam yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Mimbar, tempat khatib menyampaikan khotbah, dibuat dari kayu jati yang diukir dengan indah. 2. Tiang kayu jati. Tiang-tiang kayu jati di dalam masjid berjumlah 5, melambangkan rukun Islam. Tiang-tiang ini dirancang dengan teknik tradisional yang memungkinkan daya tahan tinggi terhadap perubahan cuaca dan waktu. 3. Gerbang dan gapura. Masjid Sunan Ampel memiliki 5 gapura yang mengelilinginya. Masing-masing gapura diberi nama sesuai dengan 5 rukun Islam, yaitu gapura syahadat, gapura salat, gapura puasa, gapura zakat, dan gapura haji. Gapura ini menjadi simbol ajakan kepada umat Islam untuk menjalankan rukun Islam. 4. Sumur wudhu. Di dalam kompleks masjid terdapat sebuah sumur tua yang konon digali langsung oleh Sunan Ampel. Air dari sumur ini diyakini memiliki berkah dan sering digunakan oleh para jamaah untuk berwudu. Masjid Sunan Ampel
tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kehidupan sosial dan budaya masyarakat sekitar. Kawasan sekitar masjid berkembang menjadi kampung Arab yang dikenal sebagai tempat berbaurnya berbagai budaya, seperti Jawa, Arab, dan Tiongkok. Hingga kini, kawasan ini menjadi destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi, terutama pada bulan Ramadan dan hari-hari besar Islam. Pasar Ampel yang berada di sekitar masjid juga menjadi daya tarik tersendiri. Di sini, pengunjung dapat menemukan berbagai makanan khas Timur Tengah, perlengkapan ibadah, dan cendera mata Islami. Suasana religius yang kental membuat kawasan ini menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun internasional. Seiring waktu, Masjid Sunan Ampel mengalami beberapa renovasi untuk menjaga kelestarian bangunan. Meski demikian, unsur keaslian masjid tetap dipertahankan, termasuk tiang kayu jati, sumur wudhu, dan gapura. Pemerintah dan masyarakat setempat terus bekerja sama untuk menjaga dan merawat situs ini sebagai warisan budaya dan agama. Kini, Masjid Sunan Ampel tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat ziarah yang mengingatkan umat Islam akan perjuangan Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam. Ribuan peziarah datang setiap tahun untuk berdoa dan mengenang jasa besar beliau. Masjid Sunan Ampel adalah simbol perjuangan dakwah Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Masjid ini menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Nusantara dan bukti bagaimana harmoni budaya dan agama dapat menciptakan perdamaian. Hingga kini, Masjid Sunan Ampel tetap berdiri megah, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat spiritual yang terus menginspirasi generasi umat Islam di Indonesia. Ajaran Moh Limo oleh Sunan Ampel. Menolak 5 perilaku buruk. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Beliau dikenal tidak hanya sebagai pendakwah yang bijaksana tetapi juga sebagai sosok yang memperkenalkan ajaran-ajaran Islam melalui pendekatan yang sangat kontekstual dengan budaya masyarakat setempat. Salah satu ajaran terkenal beliau adalah Moh Limo, sebuah konsep yang menolak 5 perilaku buruk yang merusak kehidupan individu dan masyarakat. Ajaran ini dirumuskan sebagai bagian dari upaya dakwah Sunan Ampel untuk membimbing masyarakat Jawa, yang pada masa itu masih banyak mempraktikkan adat dan kebiasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Moh Limo terdiri dari 5 larangan utama, yaitu 1. Moh Main menolak judi. Main dalam konteks ini merujuk pada perjudian, yang pada masa itu menjadi salah satu kebiasaan buruk yang meluas di masyarakat. Perjudian tidak hanya merusak moral individu, tetapi juga menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, konflik keluarga, dan permusuhan. Dalam ajaran Islam, perjudian maisir diharamkan karena mengandalkan keberuntungan semata, bukan usaha yang halal dan kerja keras. Sunan Ampel mengajarkan bahwa judi adalah perbuatan yang merusak jiwa, menghilangkan keberkahan rezeki, dan menjauhkan seseorang dari kedekatan kepada Allah. 2. Moh Maling menolak pencurian. Maling berarti mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sunan Ampel menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam kehidupan bermasyarakat. Pencurian, dalam bentuk apapun, merusak rasa saling percaya dan keharmonisan dalam komunitas. Sunan Ampel mengajarkan bahwa rezeki yang halal, meskipun sedikit, jauh lebih diberkahi daripada harta yang diperoleh secara haram. Beliau sering menasihati masyarakat
bahwa mencuri adalah dosa besar yang tidak hanya berdampak pada kehidupan dunia, tetapi juga pada kehidupan akhirat. 3. Muhmadat, menolak penggunaan narkoba atau zat memabukkan. Madat merujuk pada penggunaan opium atau narkoba yang sudah ada pada masa itu dan sering digunakan oleh sebagian masyarakat untuk melarikan diri dari masalah hidup. Sunan Ampel menganggap perilaku ini sebagai salah satu bentuk penghancuran diri. Dalam Islam, penggunaan zat yang memabukkan dilarang karena merusak akal, menghambat produktivitas, dan menjauhkan manusia dari ibadah kepada Allah. Sunan Ampel mendorong masyarakat untuk menjaga kesadaran dan kesehatan jiwa serta raga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. 4. Muhmadan, menolak perzinaan. Madon adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku berzina atau menjalani hubungan yang tidak sah secara agama. Pada masa itu, perzinaan menjadi salah satu persoalan moral yang cukup serius di masyarakat. Sunan Ampel mengajarkan bahwa hubungan antara pria dan wanita harus dilandasi oleh pernikahan yang sah. Beliau sering mengingatkan masyarakat bahwa perzinaan tidak hanya mendatangkan dosa besar, tetapi juga menghancurkan institusi keluarga, menimbulkan konflik sosial, dan menghilangkan rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 5. Minum, menolak minuman keras. Minum di sini merujuk pada konsumsi minuman keras atau alkohol. Minuman keras telah lama dikenal sebagai sumber berbagai masalah, termasuk kekerasan, kecelakaan, dan perilaku tidak terkendali. Dalam Islam, minuman keras diharamkan karena menghilangkan akal sehat dan membuat manusia mudah melakukan perbuatan dosa. Sunan Ampel mengajarkan bahwa menjauhi minuman keras adalah bentuk menjaga kehormatan diri dan menghormati orang lain. Dalam penyampaian ini, Sunan Ampel menggunakan pendekatan yang sangat lembut, santun, dan penuh hikmah dalam mengajarkan Moh-Limo. Beliau tidak memaksakan ajaran ini, melainkan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau juga menggunakan pendekatan budaya, seperti wayang kulit dan seni, untuk menyampaikan pesan-pesan Islam, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, Sunan Ampel sering menggunakan analogi dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan cara ini, nilai-nilai Islam yang diajarkan melalui Moh-Limo tidak terasa asing, tetapi justru relevan dan mudah diterapkan dalam kehidupan. Makna filosofis Moh-Limo. Ajaran Moh-Limo tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi juga sebuah gerakan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih bermartabat dan beradab. Kelima larangan ini mencerminkan upaya Sunan Ampel untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang universal, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap pentingnya menjaga akhlak. 1. Perbaikan individu. Dengan menolak 5 perilaku buruk ini, seseorang dapat membangun karakter yang lebih baik dan hidup dalam kedamaian dengan dirinya sendiri. 2. Perbaikan sosial. Ajaran ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmoni, di mana hubungan antar individu didasarkan pada kepercayaan, saling menghormati, dan toleransi. 3. Keseimbangan spiritual dan duniawi. Moh-Limo mengajarkan bahwa kehidupan duniawi harus diimbangi dengan kehidupan spiritual, di mana manusia selalu menyadari tanggung jawabnya kepada Allah dan sesama. Ajaran Moh-Limo yang diajarkan oleh Sunan Ampel tetap relevan hingga saat ini. 5 perilaku buruk yang beliau larang masih menjadi tantangan besar dalam kehidupan modern, seperti perjudian dalam bentuk digital, maraknya pencurian, penyalahgunaan narkoba,
perilaku bebas yang merusak moral, dan konsumsi alkohol yang tidak terkendali. Dengan memahami dan menerapkan Moh5, masyarakat modern dapat membangun kehidupan yang lebih sehat, bermoral, dan sejahtera. Ajaran ini juga menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh para wali songo memiliki relevansi abadi untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Ajaran Moh5 oleh Sunan Ampel adalah sebuah panduan moral yang sederhana, namun sangat mendalam. Dengan menolak 5 perilaku buruk maid, maling, madat, madon, dan minum, seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Hingga kini, ajaran ini tetap menjadi warisan besar yang menginspirasi umat Islam di Nusantara untuk hidup dalam kebaikan dan kebajikan. Sunan Ampel, yang dikenal sebagai pelopor dakwah Islam di Nusantara, wafat pada tahun 1481 Masehi dalam usia sekitar 80 tahun. Beliau dimakamkan di kawasan Ampel, Surabaya, sebuah lokasi yang kini menjadi salah satu situs ziarah paling penting di Indonesia. Kompleks makam Sunan Ampel selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah yang datang untuk berdoa, mengenang perjuangan beliau, dan mengambil hikmah dari ajaran-ajarannya. Namun, warisan Sunan Ampel tidak hanya berupa makam atau peninggalan fisik semata. Lebih dari itu, beliau meninggalkan warisan berupa ajaran-ajaran Islam yang damai, penuh toleransi, dan syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sunan Ampel adalah tokoh yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menjadi teladan bagaimana Islam dapat dihadirkan sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial, tanpa memaksakan kehendak atau mencederai kearifan lokal. Sebagai seorang wali Allah, pengaruh Sunan Ampel tidak pernah pudar. Jejak perjuangannya terus hidup dalam tradisi keislaman masyarakat Nusantara. Beliau dikenang sebagai pembawa perubahan besar yang berhasil menjadikan Islam diterima luas di Indonesia melalui pendekatan dakwah yang lembut dan penuh hikmah. Pendekatan Sunan Ampel yang akulturatif, seperti menggunakan budaya lokal untuk memperkenalkan Islam, telah meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah. Melalui pesan-pesan moral seperti ajaran Moh5, menolak 5 perilaku buruk, dan pembentukan pesantren pertama di Ampel dan Ta, beliau membangun pondasi bagi perkembangan Islam di Indonesia yang inklusif dan penuh kedamaian. Nama Sunan Ampel hingga kini terus bersinar, menginspirasi generasi demi generasi untuk menjalankan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman yang universal. Makam beliau menjadi simbol dari pengabdian seorang wali kepada Allah dan umat manusia, sebuah warisan yang tidak hanya dikenang, tapi juga terus mengilhami perjuangan umat Islam di Nusantara. Warisan abadi Sunan Ampel adalah bukti bahwa dakwah yang dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh cinta dapat mengubah peradaban. Hingga kini, nilai-nilai yang beliau tanamkan tetap relevan dan menjadi pedoman bagi masyarakat untuk hidup dalam harmoni, persaudaraan, dan iman yang kokoh. Kisah Sunan Ampel adalah cerminan perjuangan seorang ulama besar yang mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan kebaikan dan mengubah tatanan masyarakat menjadi lebih bermartabat melalui nilai-nilai Islam. Sebagai salah satu wali songo, peran Sunan Ampel tidak hanya melahirkan generasi yang taat beragama, tetapi juga membangun fondasi kokoh bagi perkembangan Islam di Nusantara yang moderat, inklusif, dan menghargai keberagaman. Hingga kini, pengaruh Sunan Ampel tidak pernah surut. Ajarannya terus menginspirasi, makamnya menjadi pusat spiritualitas, dan namanya dikenang sebagai teladan dalam menyampaikan dakwah dengan pendekatan yang lembut namun penuh hikmah.
warisan beliau tidak hanya terukir dalam sejarah, tetapi juga dalam hati dan praktik kehidupan umat Islam di Indonesia. Semoga semangat perjuangan Sunan Ampel menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menyebarkan kebaikan, menjaga akhlak, dan hidup dengan penuh keimanan. Kisah beliau adalah bukti bahwa kebenaran dan ketulusan akan selalu membawa perubahan besar yang tidak hanya terasa dalam satu generasi, tetapi melintasi waktu dan tempat. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika bermanfaat, tekan tombol like dan subscribe agar kami semangat dalam membuat kisah-kisah selanjutnya.